Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Maufiro. Saya absen 3 dari 3D PGSD. Baik, saya akan membacakan rencana pengelolaan media pembelajaran di kelas sekolah dasar. Yang pertama yaitu ada identitas rencana. Saya mengambil sekolah di SDN Kertabarat. Di SD saya dulu di kelas 3, tema pembelajarannya itu menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan sehat, yang terintegrasi mata pembelajaran IPA, Matematika, IPS, PPKN, dan Seni Budaya. Tujuan adanya pengelolaan media pembelajaran ini yaitu yang pertama itu menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan bagi kesehatan, di mana kita itu harus menjaga kesehatan dengan menjaga lingkungannya. Kayak kita kan tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kita sebagai pengajar atau guru, kita menyuruh siswa-siswa agar kayak menjaga lingkungan agar tidak ada penyakit. Nah, seperti itu. Yang kedua itu menunjukkan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Contohnya itu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga itu menyebutkan kegiatan masyarakat yang berperan menjaga lingkungan, kayak gotong royong itu penting. Nah, jadi itu kasih tahu lah sama siswa-siswanya. Yang keempat itu mengolah dan menyajikan data jenis sampah dalam bentuk tabel atau diagram. Biasanya itu biar anak-anak tahu itu kasih gambar lah ke diagram, kayak tabel-tabel, biar mereka itu kayak paham dan ngerti. Biasanya kan kalau SD itu kayak pemikirannya itu ingat kalau lihat gambar-gambar. Itu. Dan yang terakhir itu bekerja sama dalam kegiatan kebersihan dan kampanye lingkungan. Adanya bekerja sama itu kayak kita setiap minggu atau setiap Jumat kita adakan bersih-bersih lingkungan. Nah, seperti itu. Daftar inventaris media pembelajaran, yaitu ada video lingkungan bersih dan kotor. Biasanya ini jenis medianya ini audiovisual. Karena sebab apa kita mengambil video lingkungan bersih dan kotor? Itu bisa anak-anak itu bisa tahu kalau udah ada gambar terus ada suaranya. Nah, inget itu pasti. Semua siswa itu inget pasti kayak, wah ini berarti lingkungan yang kotor itu banyak penyakit. Nah, kalau lingkungan bersih itu sehat, kalau dilihat itu bagus, indah, seperti itu ya. Habis itu gambar atau poster. Biasanya itu gambar atau poster itu bisa saja kayak kalau lihat poster-poster ada gambar-gambar kayak sampah-sampah itu bisa lah, kayak buang sampah pada tempatnya. Itu ada visual. Bidang penggunaannya itu ada di PPKN dan IPS. Biasanya itu gambar-gambar atau poster-poster itu ditaruh di dinding kelas ya. Yang ketiga yaitu lingkungan sekolah atau taman halaman. Nah, biasanya itu kita langsung terjun ke lapangan, kayak taman halaman di sekolah itu gimana sih cara ngebersihin, lihat kayak kalau ada sampah-sampah itu disuruh buang. Nah, itu termasuk pada pembelajaran media nyata, ada di IPA dan IPS. Yang keempat itu kartu jenis sampah. Nah, biasanya itu kayak kita main game lah di kelas, kayak kasih kartu antara sampah organik dan non organik. Nah, kalau sampah organik itu ditaruh di
meja yang kiri, kalau non organik itu di kanan. Nah seperti itu nanti digilir-gilir agar mereka itu ingat ada sampah organik dan non organik. Visual konkret media pembelajaran, jenis medianya ya. Habis itu ada lembar observasi kebersihan. Agar mereka ingat, kita kasih lembar observasi kebersihan tuh kayak gimana sih di sana, apakah udah bersih atau belum, kayak gitu. Biasanya itu dicetak sama guru, nanti dikasih per orang atau enggak diperkelompokkan lah agar mereka itu bisa kerjasama. Ya, yang keenam itu kertas grafik atau diagram batang. Biasanya itu kayak kertas grafik itu antara nanti hari pertama itu kan ada diagram itu kan ke atas, dari bawah ke atas. Nah kita lihat dari hari pertama itu kotor apa enggak, hari kedua itu gimana, antara bersih atau enggak, itu nanti dinilai dan dengan kertas grafik atau diagram batang, biar mereka itu ingat kayak oh berarti hari pertama itu kotor, hari-hari berikutnya itu enggak, tergantung dari diagram batangnya. Biasanya itu kayak ini termasuk di mata pembelajaran matematika. Habis itu spidol atau spidol warna dan penggaris. Nah untuk itu kayak kita disuruh, biasanya itu kayak jangan dicetak sih, kayak diagram batangnya itu bisa ditulis, bisa digambar, atau enggak kita menyuruh anak-anak itu menggambar yang halaman sekolah yang bersih atau yang enggak, atau enggak lebih kalau untuk kelas 3 itu kayak lebih enaknya itu kayak suruh buat diagram batang sih menurut saya pribadi. Habis itu kantong sampah warna-warni. Biasanya kan kayak suka aja kalau ada warna-warna, anak-anak tuh suka kalau banyak warna. Nanti kita kasih di sampah-sampah itu kasih plastik warna-warni agar mereka itu ingat kalau harus membuang sampah pada tempatnya. Sarung tangan plastik. Nah, adanya sarung tangan plastik ini nanti kalau emang mau buang sampah itu atau enggak mau buang tempat sampahnya lah, kayak kantong plastiknya itu enggak langsung dipegang, agar itu kayak ada virus-virusnya itu biar enggak langsung nempel ke tangan. Itu disuruh kayak mau bersih-bersih di kelas itu pakai sarung tangan itu bagus. Yang ke-10 itu alat kebersihan kayak sapu, tong sampah, itu wajib banget. Soalnya kenapa? Adanya tong sampah, adanya kayak apa namanya? Kayak alat-alat kebersihan sapu, pengki, tong sampah itu bisa membantu siswa nanti kita bersih-bersih, kayak harus nyapu, habis nyapu itu ditaruh di pengki langsung dibuang ke tempat sampah. Itu biasanya disediain sekolah atau enggak di bawa sendiri. Kayak saya waktu SD itu kelas 3 atau kelas 4 disuruh bawa sapu sendiri untuk kebersihan kelas. Itu biasanya gitu ya. Yang ke-11 ada lagu lingkunganku bersih. Itu biasanya agar motivasi, kayak audio kan, kalau lagu itu kan cuman audio, nanti bisa lah setiap minggu atau setiap hari kita dengerin itu agar inget lah untuk motivasi agar buang sampah pada tempatnya, suka lingkungan bersih, itu bisa. Habis itu kertas karton warna. Nah biasanya ini kayak kertas karton warna, gunting, lem kertas itu buat poster lingkungan. Nah adanya seperti itu agar mereka itu kayak bisa membuat poster lingkungan, nanti ditempel-tempel. Contohnya kayak buanglah sampah pada tempatnya, kebersihan sebagian dari iman, itu bisa. Nanti kita buat sendiri, kita mengarahkan gimana sih caranya buat poster, nanti mereka dikelompokkan, nah nanti disuruh buat posternya, nanti ditaruh di dinding kelas agar mereka itu ingat kayak hasil karyanya mereka itu ada, atau enggak di papan pajang atau mading kelas. Biasanya SD ada sih, kalau emang di
difasilitasi sama sekolah itu ada. Habis itu lembar refleksi siswa. Gimana sih cara kayak mereka udah ngejalanin dari atas tuh kayak gimana? Apakah mereka relevan untuk buat itu atau enggak? Kalau emang bagus ya syukur, nanti lembarnya itu kayak baik atau enggak. Kalau emang dari sarannya dari kita, dari guru itu baik atau enggak, nanti kalau emang ke siswa itu kurang, nanti kasih komentar di lembar refleksi siswa, nanti dikumpulkan. Klasifikasi media berdasarkan jenis dan fungsinya. Kayak visual tadi, kayak poster, kartu diagram atau gambar, itu memberikan kayak representasi visual terhadap konsep abstrak. Itu kayak abstrak aja, kayak cuman kayak gambar. Nah itu cuman abstrak, nggak langsung terjun gitu. Biasanya itu ideal sih untuk gaya belajar visual di SD bisa. Kayak ada juga jenis media audio, lagu edukatif yang tadi yang saya sebutkan untuk ngasih motivasi lah kepada mereka. Itu meningkatkan imajinasi dan daya tangkap auditory siswa. Biasanya itu kan kayak siswa-siswa itu suka dengerin lagu, itu bisa kayak ningkatin auditori siswa, itu bisa langsung nangkep. Biasanya itu digunakan saat literasi pagi. Ada juga audio visual, kayak video pembelajaran yang saya katakan tadi di atas, itu menggabungkan suara dan gambar menstimulasi. Nah itu biasanya siswa-siswa itu ingat kalau ada audio visual. Sebab apa? Sudah ada suara, ada gambarnya juga. Nah itu biasanya ingat mereka, kayak buang sampah pada tempatnya, sampah organik ditaruh di tempat sampah warna hijau, kalau non organik itu di warna kuning. Itu nanti kan ada biasanya audiovisual kayak gitu, kayak video-video kayak gitu. Mereka ingat nanti kayak, oh kata guru kalau buang sampah yang organik itu dibuang yang warna hijau. Nanti kan ada kayak apa sih sampah organik dan non organik itu apa saja, kan ada sudah tadi ya. Lanjut, kita kayak digital juga, laptop, proyektor itu memfasilitasi pembelajaran interaktif berbasis teknologi. Sama seperti halnya kayak kita mau ngasih kayak audiovisual itu biar enak. Kalau emang ada fasilitasnya ya dari pihak sekolah, biasanya tidak ada. Kalau emang tidak ada proyektor, bisa kita seorang guru kasih mereka kasih lihat di laptop, bisa. Ada juga jenis media konkret kayak kartu jenis sampah atau kantong sampah, itu memberikan pengalaman nyata dan eksploratif. Biasanya itu kayak kartu jenis sampah itu bisa kayak mereka inget, oh ini ditaruh di sini, nanti di sini. Nah itu bisa. Lanjut, bahan bacaan kayak lembar observasi atau papan panjang, itu mengembangkan kemampuan literasi dan membaca pemahaman. Kayak lembar-lembar yang tadi yang refleksi sama yang tadi sudah ya, intinya ada lembar-lembar yang dicetak itu nanti ditaruh di dinding, itu biar mereka inget kayak, oh aku pernah kayak observasi nih dia, nanti ditulis kan biar ingat mereka. Atau enggak lembar lembar refleksi itu ditaruh juga di mading kelas agar mereka itu ingat. Biasanya itu digunakan di pojok baca atau jam literasi. Lanjut, rencana penyimpanan dan perawatan. Kayak media cetak dan visual disimpan dalam lemari atau rak media bertanda kelas 3 tema lingkungan. Nah, kenapa media cetak dan visual disimpan dan di lemari rak media itu? Agar kayak tahan lama lah untuk itu. Proyek kayak gitu itu jangan kayak jangan aktif cuman 1 semester, tapi harus sampai lulus atau enggak untuk untuk kelas selanjutnya itu bisa. Nah itulah, media digital disimpan dalam folder komputer. Ini biasanya media digital itu guru yang naruh di folder komputer.
harus hati-hati biar tidak hilang. Mereka biar enak untuk merencanakan media pembelajaran selanjutnya. Ada media nyata kayak alat-alat kebersihan itu bisa ditaruh di gudang atau di gudang praktek atau kebersihan sekolah, bisa ditaruh di sana. Dan yang terakhir itu, setiap akhir tema guru melakukan pemeriksaan kondisi media dan mencatat hasil pada inventaris. Pada prosedur perawatan itu biasanya kita yang pertama itu ada kegiatan membersihkan media cetak. Biasanya itu petugas piket atau kelas itu setiap akhir kegiatan atau pembelajaran. Caranya itu membersihkan dari debu, meluruskan kertas, dan menyimpan dalam map plastik atau folder bertanda tema. Biasanya seperti itu. Yang kedua itu pemeriksaan kondisi media digital video. Nah, biasanya itu guru yang naruh di folder-folder, tidak akan siswa yang dikasih tugas seperti itu. Jadinya guru harus melihat kondisi itu setiap bulan, apakah ini ada virusnya atau enggak gitu ya. Merawat alat kebersihan dan praktik kayak sapu, pengki, sarung tangan, atau tong sampah. Biasanya ini dilaksanakan setiap kegiatan lapangan atau bersih-bersih. Saya sudah tekankan tadi, kayak kalau bersih-bersih itu diambil dari setiap minggu, kayak hari Jumat bisa. Kayak membersihkan alat setelah digunakan, menyimpan di gudang dalam kondisi kering, mengganti yang rusak. Ya, seperti itu. Kayak kita setiap hari Jumat udah kayak ngebersih-bersihin, itu kita perintah atau kita suruhlah anak-anak itu menaruh lagi alat-alatnya. Habis itu menjaga media lingkungan nyata kayak area-area di halaman sekolah. Nah, itu disuruh wajib setiap harinya, menurut saya ya, wajib setiap harinya itu disuruh lihat apakah itu di sana kotor atau enggak. Kalau emang kotor dibersihin itu. Melakukan pemeriksaan dan catatan inventaris media pembelajaran. Itu biasanya mengecek kondisi seluruh media, mencatat yang masih layak atau perlu diganti, dan melaporkan hasilnya dalam buku inventaris media. Biasanya itu kayak ini udah ada anunya sih, kayak piket dulu disuruh lihat kayak sapunya udah gak layak atau enggak. Nanti kita tulis kasih ke guru, ini udah gak layak Bu, mau diubah, itu bilang. Atau enggak gurunya langsung lihat agar mereka tahu. Ada sistem peminjaman media. Guru dan siswa boleh meminjam media dengan mengisi formulir peminjaman berisi nama, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan kondisi. Biasanya itu ada nanti kayak lembar-lembar peminjaman media. Nanti itu ditaruh. Peminjaman maksimal 3 hari untuk siswa dan 1 minggu untuk guru. Untuk media yang rusak atau hilang dilaporkan melalui laporan kerusakan media, dan buku pinjaman disimpan di lemari media dan diperiksa setiap Jumat. Poin F yaitu desain layout pojok baca kelas. Saya mengambil konsep tema baca ceria hijau, di mana itu pojok baca dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, inspiratif, dan menumbuhkan budaya literasi. Komponennya itu ada rak buku ramah yang terbuat dari kayu berkas, kardus tebal atau palet daur ulang, dicat warna hijau dan biru membentuk bisa seperti pohon atau rumah kecil yang ukurannya itu 2x2 meter. Taman hidup di sudut hijau, ada koleksi buku bertema lingkungan dan kesehatan, area baca nyaman, dekorasi dinding edukatif, tempat sampah pilah organik dan non-organik, terus papan informasi, jadwal kebersihan. Desain tata letak yang saya buat itu kayak gini. Begini guys. Nanti ada guys, kita kasih lihat ya. Strategi melibatkan siswa dalam pengelolaan media. Tujuan itu menumbuhkan rasa tanggung jawab. Siswa belajar menjaga, merawat, dan menggunakan media dengan baik. Nah, seperti itu. Kayak kita melatih mereka itu agar punya tanggung jawab untuk
untuk merawat media pembelajaran yang mereka udah buat. Terus jangan rusak, itu harus ada tanggung jawabnya. Terus meningkatkan partisipasi aktif. Siswa tidak hanya sebagai pengguna tetapi juga berperan dalam perencanaan dan pengelolaan media. Terus mengembangkan kreativitas dan kemandirian. Siswa dapat berinovasi dalam membuat atau memodifikasi media sesuai kebutuhan belajar. Seperti itu, kayak lingkungan bersih itu kan mereka agar bisa lah kayak langsung terjun langsung, kayak sampah yang harus dibuang langsung kepada tempatnya itu kan langsung. Atau enggak kreativitas kayak buat tong sampah. Nah, buat tong sampah dari kayak sampah-sampah kayak botol-botol kecil itu dijadiin sampah. Dijadiin tempat sampah, nanti dimodifikasi kayak dibuat kayak kucing. Terus menumbuhkan sikap peduli pada lingkungan. Nah, sama halnya tadi, mereka kalau udah ada di lingkungan itu, kita harus ngasih penjelasan atau ngasih saran lah agar mereka itu menjaga lingkungan. Kalau lingkungan gak bersih, nanti virus-virus atau bakteri itu nempel, nanti menyebabkan mereka sakit. Itu masih seperti itu. Meningkatkan pemahaman terhadap materi pembelajaran. Dengan terlibat langsung, siswa lebih memahami fungsi dan isi media yang digunakan. Program dan aktivitas kayak program pembuatan media ramah lingkungan, membersihkan, menata ulang, memeriksa tabel. Terus program inventaris media pembelajaran, ada program perawatan dan kebersihan. Ini tidak luput ya, tidak akan jauh-jauh dari kebersihan, soalnya saya emang ngambil tema itu. Terus ada program adopsi tanaman. Nah, ini bisa kayak nanti lah, kayak akhir semester 1 mereka itu disuruh bawa lah dari rumahnya kayak tanaman kecil. Bisa itu ditaruh nanti di pojok baca, ada nanti di tempat-tempatnya. Program literasi tematik baca dan jaga alam. Terus ada mentoring dan evaluasi. Jika evaluasi dilakukan secara kolaboratif oleh guru dan siswa pada akhir setiap semester, kayak kondisi media, aspek evaluasinya itu kayak kondisi medianya itu gimana sih, terus pemanfaatan media, apakah emang media yang kita gunakan itu manfaat atau enggak. Ada perawatan dan kebersihan, itu wajib ada perawatan dan kebersihan agar mereka itu ada rasa tanggung jawab. Terus ada pojok baca yang sudah saya katakan tadi, atau keterlibatan siswa. Baik, rencana pengelolaan media pembelajaran di kelas di kelas 3 SDN Kerta Barat ini untuk menjadi media pembelajaran sebagai aset pembelajaran hidup, mengintegrasikan teknologi, literasi, dan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran, membantu budaya kelas yang kolaboratif, inovatif, dan penuh rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, dengan sistem yang baik, guru dan siswa tidak hanya menjadi pengguna media, tetapi juga mengelola dan mengembang sumber belajar di lingkungan sekolah. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.